Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwar Anas dengan NIM 19531025. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat yang diawali dengan permusnahan alam semesta. Semua manusia sejak zaman dari Nabi Adam alaihissalam sampai terjadinya hari akhir akan dibangkitkan untuk mendapatkan balasan semua amal perbuatan mereka. Iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan adanya hidup yang kekal dan abadi di akhir kelak. Yang pertama, tadarus Al-Quran. Kegiatan tadarus Al-Quran bertujuan memudahkan keinginan untuk mengetahui manfaatnya, yaitu paham maka Al-Quran dan mengetahui rahasia keagungannya. Dengan mengetahui manfaatnya, di hadapan dapat melaksanakan dengan mengikutinya karena Al-Quran sudah membekas dalam jiwa, sehingga peserta didik akan memperoleh ketenangan dan kebahagiaan. Makna iman kepada hari akhir. Hari akhir merupakan bahasa dan artinya hari pembalasan. Dalam Quran surat Al-Baqarah juga disebut hari pembalasan. Dalam Quran surat Al-Fatihah, adapun menurut istilah hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Kebenaran akan datang hari akhir dapat ditemukan melalui kajian ayat Al-Quran, ilmu pengetahuan dan panca indera. Hari akhir menurut Al-Quran. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sengaja disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati di antara lain. Yang pertama yaitu fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Yang kedua, siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diteruntukkan bagi orang yang zalim, munafik, dan kafir, serta musyrik. Nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya di dunia. Yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancurnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat, diantaranya dalam Quran surat Al-Takwir yang artinya, apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Dalam Quran surat Al-Zalzalah dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang amat dahsyat. Dalam Quran surat Al-Quraih dijelaskan keadaan manusia bagaikan anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung bagai bulu yang dihambur-hamburkan. Hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Menurut geologi, bumi terjadi dari gas yang berputar melalui proses evolusi yang lama sekali.
Gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil pasir dan sebagiannya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Bumi beradar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi. Jika daya tarik matahari berkurang, akibatnya bumi akan bergeser dari matahari, sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor. Hikmah beriman kepada hari akhir. Di bawah ini beberapa hikmah iman kepada hari akhir, yaitu yang pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dua, menjauhkan dan mengembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di dalam dunia ini. Yang ketiga, senantiasa tentram, kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan maunahnya kepada hari itu. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Dan yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya. Dan yang terakhir, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Adapun kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Keimanan kepada hari akhir juga memiliki keterkaitan dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil, karena dengan memiliki keimanan yang tangguh akan adanya hari akhir dan pembalasan di hari akhir akan menumbuhkan kesadaran bahwa semua perbuatan yang dikerjakan selama ini di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, menerapkan perilaku mulia. Dari pembahasan di atas, perilaku yang menggambarkan kesadaran beriman kepada hari akhir adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan ketentuan agama. Yang kedua, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam dirinya. Yang ketiga, selalu berusaha melakukan amal soleh dan menghindari semua perbuatan yang bergantungan dengan norma agama. Yang keempat, membiasakan diri dengan akhlakul karimah seperti mawa diri, rendah hati, peduli pada sesama, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan melakukan ibadah seperti sholat maupun dengan ibadah sosial. Dan yang terakhir, toleransi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.